Kayak saya ulangi, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ya, bagaimana cara terhindar? Ya, cara terhindarnya memang harus mengikuti pedoman, aturan, metode ilmiah. Ya, metode ilmiah nanti ada panduannya, panduan dalam menulis tugas akhir. Nah, panduan dalam menulis tugas akhir itu harus kita pahami, harus kita taati. Nah, sebagai contoh, misalkan ya, saya coba mencari file yang terkait dengan uji Turnitin ya. Ya, misalkan ini ada mahasiswa yang tugas akhir itu ingin diuji cek Turnitinnya gitu ya. Setelah diuji Turnitinnya, dalam waktu 1 menit sudah terdeteksi. Misalkan ini ya saya cek, ya sudah cukup pede ini karya saya menulis ya. Nah, setelah dicek, misalkan ini tuh. Nah, jadi dalam ini terlihat nggak layar saya? Terlihat, Pak. Nah, jadi Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. secara secara terdeteksi oleh ex plagiarism ini, yang tanda-tanda ini dianggap soal saudara mencontek nih. Tanda-tanda ini mencontek. Nah, kalimat ini Yang tanda merah itu, ya Pak. yang di Stabilo ini sudah dianggap mencontek ya. Dan ini aneh apa hebatnya alat ini juga sudah menentukan saudara ini menconteknya 92%. Bos, benar itu. Dengan menggunakan alat ini ya. Menconteknya 92%. Nah, dari mana dia mengambil datanya? Ini di apa namanya? Dimunculkan dari deteksinya ini 92% internet source, 54% dari publikasi, yang 70% dari paper student fever. Ya, jadi ini sudah terdeteksi. Nah, kemudian bagaimana Anda agar menurunkan simulasi ini? Nah, ini mengubah kalimat-kalimat ini menjadi yang tidak terdeteksi. Nah, seperti itu untuk menurunkan. Tapi menurut saya, saudara saat ini ketika ingin menulis, ya, jangan memikirkan dulu apakah terdeteksi mencontek atau tidak. Karena ketika saudara menulis, ya menulis saja. Ketika menulis, jangan memikirkan apakah mencontek atau tidak. Yang penting menulis saja dulu. Ketika menulis, jangan memikirkan mengedit juga. Nulis saja dulu. Sesuaikan gaya saudara. Kalau memang saudara inginnya ngomong gitu ya tanpa menulis, ya sekarang kan banyak alat ya yang memudahkan untuk mengubah teks itu, mengubah suara menjadi teks itu juga gampang ya, bisa. Sekarang tuh sangat mudah alat-alat yang kita gunakan. Nah, jadi menyusun eh, tugas akhir ini nanti saudara harus memiliki proposal. Dan proposal yang saya maksudkan tadi ya, yang saya maksudkan tadi itu adalah proposal ya yang saya maksudkan itu nanti akan saya cantumkan di kelas. Mohon maaf ini masih loading ya. Nah, sebentar. Proposal tugas akhir. Baru bagian HP sama. Nah, nanti ini akan saya cantumkan template-nya ya. Template-nya seperti ini nih akan saya buka. Nanti saudara ini seperti ini ya. Kalau keluarannya itu skripsi, nah ini paling tidak saudara harus membuat seperti ini proposalnya ya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nanti akan saya
sampaikan juga di kelas. Nah, kalau seandainya nanti berakhiran dengan jurnal, di akhirannya berakhiran jurnal, maka nanti ya seperti ini ya, template proposal skripsi dengan akhirannya jurnal artikel ya. Nanti ada template yang harus saudara isi bab satu apa, bab dua apa, rencananya di mana. Ya nanti akan saya sampaikan. Mungkin itu terkait dengan pertanyaan yang tadi itu ya. Mohon maaf kalau tadi terputus. Mungkin ada lagi yang lain untuk ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Ya. Untuk waktu apa proses proposal itu sendiri berapa lama, Pak? Dimulai sampai akhirnya gitu. Kalau Terus proposal yang itu, ya silakan. terus yang kedua, kan skripsi itu banyak banget ya, Pak ya, dari tahun berapa gitu kan. Hmm. Apa yang apa tuh tadi yang Bapak sampaikan itu emang itu akurat ya, misalnya memang dia melakukan plagiasi gitu di 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 apa di yang tadi Bapak sampaikan tuh. Ya Turnitin itu Apa ya. namanya? Iya, apa itu akurat Pak? Misalnya, karena kan mengingat skripsi itu kan banyak banget gitu, yang pasti banyak banget kemiripannya juga pasti nggak jauh-jauh gitu Pak. Kalau memang misalnya ada tema-tema yang mungkin kemiripannya itu ya apakah yang bisa disebut plagiasi juga gitu, padahal kan nggak. Misalnya orang itu benar-benar melakukannya sendiri gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang begini, selama ini sampai saat ini alat-alat tersebut itu diakui ya. Ketika saudara ingin eh, mengajukan eh, tugas akhir ya, maka alat itulah yang digunakan untuk mendeteksi dan juga diakui perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, sesuai dengan kebijakannya dan kemudian ini juga dikuatkan dengan KMA, keputusan Menteri Agama ya terkait dengan eh, keunikan. Ya, nanti ada KMA-nya itu terkait dengan tugas akhir di PTKIS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam itu, di mana skripsi itu kemiripannya adalah 30%, eh, dan untuk tesis dan disertasi itu 25%. Itu ada KMA-nya ya, ada keputusan Menteri Agama terkait dengan hal tersebut. Dan alatnya itu ya selama ini dia menggunakan istilah menggunakan alat yang digunakan untuk mampu mendeteksi kemiripan itu. Nah, selama ini alat tersebut yang digunakan di perguruan tinggi, di Kopertai dan lainnya, itu menggunakan Turnitin ya, termasuk juga perguruan tinggi negeri, dan juga ada juga Explagiarism dan Grammarly juga banyak ya. Nah, silakan salah satu itu saja. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar terhindar? Nah, sebenarnya dalam kalau kita menggunakan searching di internet, banyak sekali eh Allah, kok tutup? Masih ini ya, banyak sekali alat-alat untuk mengukur, mendeteksi plagiarisme secara gratis itu banyak. Cuma terbatas pada kata, berapa kata. Nah, nanti mungkin sebenarnya enaknya offline ya, kita bisa melihat bagaimana kemiripannya. Nah, kedua terkait dengan skripsi yang sama, ya itu nggak masalah. Ya, yang penting kan objeknya berbeda. Nah, jadi kalau dibatasi dengan tahun, biasanya dibatasi 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah, karena memang dalam sebuah penelitian itu yang kita teliti itu paling luarannya tiga ya. Pertama, menolak teori yang lama. Yang kedua, menguatkan teori yang sudah ada. Yang ketiga, mungkin membuat teori yang baru. Nah, itu saja mungkin. Jadi dalam penelitian itu paling tesis, sintesis, antitesis, itu aja penelitiannya. Ya, jadi mungkin perlu kita mempertegas hal tersebut ya terkait dengan bagaimana karya ilmiah ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Begitu mungkin ya. Di sini ada Pak Nasihudin ya. Silakan Pak Nasihudin. Ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan tugas akhirnya ya, Iya. ada skripsi. Oh, itu apa aja Pak yang termasuk yang bisa dijadikan tugas akhir? Gimana gimana coba diulangi lagi sih kurang kurang jelas. Itu kan ada dua macam tugas akhir. Yang Iya. pertama skripsi, seperti yang Bapak tadi. Yang kedua artikel, seperti Hmm. yang sampaikan Bapak tadi. Nah, untuk artikel itu apa saja bentuknya yang bisa dijadikan tugas akhir? Itu yang pertama.
Yang kedua, apa hubungan antara proposal skripsi dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Ini bagus pertanyaannya. Nah, untuk yang terakhir dulu tentang hubungannya PTK dengan tugas akhir. PTK itu penelitian tindakan kelas itu juga eh, bisa digunakan sebagai sebuah penelitian untuk penulisan sebuah skripsi. Ini bisa digunakan asal menggunakan aturan-aturan dan teori-teori ilmiah yang sesuai ya. Karena memang pendidikan PTK itu sangat diperlukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas ya terutama ketika kita sudah mengajar. Nah, kemudian eh, luaran tugas akhir dalam bentuk artikel atau jurnal, maaf, dalam bentuk artikel atau skripsi. Nah, eh, sangat-sangat itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena kalau skripsi, nah, dulu pernah diwajibkan ya bentuk skripsi, tapi skripsi itu sudah dipublish. Artinya penelitian yang saudara lakukan itu pernah dipublish. Nah, kemudian kalau memang berakhiran dengan artikel jurnal, maka tahapan-tahapannya adalah yang pertama, saudara harus tahu akan dituju ke jurnal apa. Yang kedua, eh, akan adanya template jurnal yang saudara pahami untuk menulis di jurnal tersebut. Nah, sebagai contoh begini ya. Sebagai contoh, misalkan saya kita mau menulis di jurnal apa? Nah, di jurnal apa? Misalkan jurnal, katakanlah, eh, katakan misalkan kita cari jurnal di sini. Jurnalnya jurnal apa? Misalkan ada jurnal, katakanlah ya, edukasi Islam. Katakanlah ini jurnal Sinta 2 ya, tentang edukasi Islami nama jurnalnya. Nah, ini ya, kita akan masuk ke jurnal ini, kita lihat jurnal ini. Nah, sebentar dulu. Nah, ini jurnalnya. Nah, kalau kita ingin menulis di jurnal ini, maka harus kita mulai dari logi, register ya. Kemudian juga kita harus yang dipahami adalah template jurnal. Nah, ini mungkin nanti akan ada bahasan khusus nih tentang bagaimana mengirim artikel jurnal. Template jurnal. Dan template jurnal ini menjadi acuan pokok ya ketika kita menulis di jurnal ini. Nah, jurnal ini nanti akan melihatkan template-nya seperti apa. Nah, ini template jurnalnya. Masih agak lama ya. Itu. Nah, jadi kita nanti menulis sesuai dengan template-template ini, tapi disesuaikan dengan penelitian yang kita lakukan. Ya, ini kalau kita menulis di jurnal, maka kemudian apa hubungannya dengan proposal yang kita lakukan? Hubungannya dengan proposal yang kita lakukan adalah proposal itu nanti akan mengarahkan saudara mau tugas akhirnya apa? Apakah berbentuk skripsi ataukah berbentuk artikel jurnal? Kalau berbentuk skripsi, maka nanti tahapan-tahapan skripsi harus dilalui. Kalau berbentuk artikel jurnal, maka tahapan-tahapan artikel jurnal itu harus dilalui. Apalagi nanti saudara artikelnya di jurnal Sinta 2. Nah, itu eh, sudah hebat ya. Nah, ketika nanti kapan selesainya? Kalau skripsi, selesainya itu adalah ketika saudara sudah disidangkan, diujikan, diperbaiki, itu selesai. Kapan selesainya artikel jurnal? Kalau saudara sudah mengirim, sudah menyatakan diterima di jurnal, nah nanti saudara ikut akan sidang jurnal namanya, sidang skripsi dengan akhiran jurnal. Nanti akan ditanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana bisa submitnya, bagaimana hasilnya. Nah, ketika sudah submit atau sudah tayang yang ada linknya diklik itu bisa terlihat, maka itu dianggap saudara sudah mampu menyelesaikan tugas. Dan link itu adalah sebagai sebuah syarat kontribusi saudara terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu mungkin ya, Pak Nasiri. Tapi tahapannya ini masih cukup panjang ya.
karena kita memang harus memerlukan alat-alat pendukungnya seperti menulis itu kita tidak hanya menulis, harus memperhatikan juga etika menulis. Dari segi bahasa ada eh, pedoman ejaan bahasa Indonesia yang harus kita kuasai, menggunakan bahasa baku. Bagaimana kalau menulis itu menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia, harus bagaimana? Bagaimana cara menulisnya, mengutipnya, modelnya apa gaya menulisnya. Nah, itu kalau dalam artikel ilmiah, yang penting kita kuasai template jurnalnya, ya. Gayanya apa? Nah, ketika nanti kita kirim, itu berbeda dari template itu, ya nggak usah dibaca lagi, langsung dikembalikan sama mereka untuk diperbaiki. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi saudara nanti di di mata kuliah ini diakhiri nanti ada eh, proposal skripsi. Proposal skripsi itu harus diserahkan dan nanti sekali juga diujikan ya. Dan ini sangat juga terkait dengan mata kuliah lain seperti statistik pendidikan, metodologi pendidikan dan mata kuliah pendukung yang lain sebagai pendukung untuk tugas akhir dalam sebuah penelitian. Nah, itu mungkin Pak Nasyahuddin ya. Boleh satu lagi, Pak. Silakan, silakan. Untuk membuat proposal skripsi itu, apakah harus personal, ataukah boleh berkelompok, misalnya 2 orang atau 3 orang? Ya, kalau untuk proposal dengan akhiran skripsi itu wajib satu orang, satu orang, satu orang. Tapi kalau artikel jurnal itu sangat memungkinkan 2 orang. Nah, karena penulis itu sangat memungkinkan 2 orang dan mungkin yang ketiganya adalah dosennya. Ya, jadi ada 3 orang, 2 orang mahasiswa, yang satu dosennya. Tapi sekali lagi nanti ini harus ada kebijakan-kebijakan dari perguruan tinggi yang kita pedomani ya, ketika menulis artikel ini. Apakah yang diwajibkan satu orang karena ini tugas akhir berdua dengan dosennya, ataukah mungkin bisa berdua dan seterusnya. Ya, nanti ini terkait dengan kebijakan kampus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada lagi mungkin? Satu lagi Silakan Bu Ade Dian. Pak, ya. Eh, un- Ya Bu, dengan suaranya. segala untuk mengetahui tulisan kita itu plagiat atau tidak. Untuk mengetahui tulisan kita itu plagiat atau tidak, Pak, itu apakah setelah jadi skripsinya atau ketika masih proses, Pak, oleh dosen pembimbingnya? Nah, jadi Itu, Pak. bagusnya jadi begini. Kalau di persyaratan skripsi itu misalkan 30% harusnya nanti ketika sebelum diujikan mahasiswa menyerahkan file untuk diujikan. Idealnya seperti itu. Ya, ketika nanti terdeteksi masih tinggi, maka saudara diminta untuk memperbaiki sampai itu eh, terstandar. Ya, misalkan 30% ya berarti uniknya 70%. Ketika unik 70% berarti sudah dilakukan. Tetapi yang penting begini, ya sekali lagi saya sampaikan yang penting saudara memahami dulu alurnya. Memahami dulu alurnya karena memang untuk melakukan unik itu agak panjang ya. Yang penting saudara memahami alurnya dulu, yang penting saudara menulis dulu yang terkait dengan kebijakan ini mungkin nanti juga akan saya diskusikan dengan dosen-dosen yang lain ya. Karena siogianya memang aturan-aturan itu kita terapkan. Tapi kadang-kadang memiliki kendala yang cukup tinggi di mahasiswa. Terkadang mahasiswa juga nggak selesai-selesai ya. Nah, karena itu sekarang jangan memikirkan cek plagiarisme dulu, tapi yang penting memahami dulu alurnya. Terus yang keduanya, bagaimana caranya agar terhindar? Ya, sebenarnya kita bisa mengecek secara mandiri. Ya, misalnya cek secara mandiri, kita akun di Turnitin, kita lihat tulisan kita apakah terdeteksi atau tidak. Ketika terdeteksi, maka tanda-tanda merah-merah-merah itu yang atau tanda-tanda warna-warna tertentu kita sesuaikan sampai tidak terdeteksi. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya frase ya. Itu kita mengubah teks bacaan menjadi tidak terdeteksi. Itu juga ada caranya, ada ilmu, ada pengetahuan atau yang lainnya. Yang penting saudara menguasai ini dulu. Kemudian kalau seandainya kita menulis apakah ini mencontek atau tidak, ya kita bisa cek dulu secara secara manual melalui cek plagiarism yang free, ya yang gratis itu kan banyak. Misalkan cek plagiarism free, kadang-kadang dibatasi 1.000 kata. 1.000 kata kan banyak itu. 1.000 kata tuh bisa 45 halaman. Kita paling mendeteksinya eh, 1 halaman ya atau mungkin setengah halaman. Itu juga bisa kita gunakan.
Nah, itu juga akurat. Artinya ketika kita deteksi nanti menurunkan eh, dari menconteknya itu. Itu saja mungkin ya, Ibu Aredianiati. Ya, Eh, yang penting terima teman-teman kasih Pak. ya sama-sama. Yang penting teman-teman semua nanti memahami alurnya proposalnya, karena memang saya pun harus apa namanya membuat ya model perbaikan-perbaikan, karena memang perubahan sekarang itu cukup luar biasa. Sekarang ini pedoman penulisan Coba neng skripsi nelfon ke yang mama belum neng. kita Ya pedomani emang itu burung hilang. bel. Jadi Ini nggak pedoman suaranya mama. tugas akhir. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ibu Sabria ada yang ditanyakan, Bu? Ya. Ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kehadiran saya pun Amin. akan sampaikan di kelas ya, di Google Classroom. Jadi nanti saudara tinggal cek Google Classroom dan isi kehadiran termasuk juga materi ini. Terima kasih. Baik. Maaf atas kehadiran atas. Iya, Pak. Udah diisi absennya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.